Halo sahabat Ferry Agusta Channel, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke deh, nggak terasa ya, sebentar lagi kita mau punya presiden baru. Ini perdana nih Ferry Agusta Channel nih. Mungkin seminggu sekali ya untuk tahap awalnya kita live. Kita bahas masalah-masalah yang aktual, tapi secara kerakyatan aja lah gitu loh. Jadi kita omong-omong secara wong cilik gitu, tentang harapan-harapan dan tentang apa-apa yang ada di depan kita. Jadi nggak usah muluk-muluk ya. Jadi apa-apa yang bakal bisa kita kerjakan, apa-apa yang menjadi harapan kita yang mungkin paling nggak bisa terwujud dengan adanya. Gimana siang ini, gimana nih, lagi ngapain nih? Lumayan ya, sudah 5 orang untuk perdana. Silakan ya kalau ada yang mau komen-komen gitu, kira-kira apa yang mau kita bahas di siang hari ini. Tapi yang jelas kita kan sebentar lagi mau punya presiden baru. Pasti kita mempunyai harapan baru kan. Nah, terlepas pro kontra tentang sosok yang bakal memimpin bahtera pemerintahan negara kita, tapi kita tetap harus optimis bahwa Indonesia kedepannya bakal maju. Setuju nggak? Kalau yang Shopee tidak ada ya? Memang kalau dilihat dari segi usia ya, Indonesia 79 tahun, memang masih, kalau dibandingkan Amerika segala macam ya, negara-negara maju memang tergolong masih belum tua lah ya. Tapi kalau untuk dilihat dari perkembangan zamannya begitu cepat, dengan percepatannya, otomatis sudah nggak relevan lagi kalau kita bilang Indonesia ini belum saatnya untuk bergerak maju. Enggak, harusnya Indonesia juga harusnya bisa maju, karena orang-orang pinter banyak banget ya kan. Nah, gimana nih harapan-harapan kalian terhadap pemerintahan baru sebagai rakyat ya, sebagai warga negara? Halo, nih sudah ada yang muncul ya. Apa kabar nih Ibu Rahma? Aduh, sedang apa ini Ibu Rahma? Mudah-mudahan sehat ya Bu. Boleh Ibu sebutkan harapan Ibu nih terhadap presiden baru kita, Presiden Prabowo. Di sini kita nggak memisahkan antara siapa yang pendukung Prabowo, siapa yang tidak mendukung Prabowo. Tapi paling nggak kita memang dihadapkan suatu fakta bahwa kita akan memiliki presiden baru. Pastinya kita punya harapan-harapan dong ya kan, untuk kemajuan bangsa ini, kehidupan kita secara pribadi ke depannya ya kan. Kalau Ibu Rahma apa nih harapannya nih dengan presiden baru? Di chat ya. Silakan Ibu Nanet. Ada Ibu Nanet. Lebih maju lagi. Maksudnya lebih maju lagi seperti apa? Maju yang seperti apa? Memang ya, dari setiap kita ada pergantian kepala negara, kepala pemerintahan, di situ disertai harapan-harapan besar. Karena terus terang aja untuk anak-anak generasi milenial, generasi Z, itu benar-benar modal utama bangsa kita untuk maju. Kalau saya sangat berharap Presiden Prabowo nantinya benar-benar memperhatikan modal kita yang luar biasa, yaitu tenaga ini ya, generasi muda kita, karena mereka itu pintar dan nggak kalah dengan pemuda-pemuda dari bangsa-bangsa lain. Terbuktikan dari prestasi-prestasinya ya kan. Jadi sangat disayangkan kalau mereka hanya misalnya ya SMA, S1, S2 sampai doktor, masih usia-usia muda, kalau hanya sekedar gelar tapi tidak dimanfaatkan untuk ikut membangun bangsa ini. Maaf ya, aku sengaja memberanikan diri untuk membuka pembahasan mengenai harapan kita terhadap presiden
yang akan segera dilantik Oktober nanti, Presiden Prabowo. Misalnya kita dapat 10%. Karena benar-benar saya merasakan bahwa selama setiap pergantian pimpinan selalu sehari. ada harapan di sana yang sangat besar, terutama untuk anak-anak generasi penerus yang saya rasa masih belum maksimal ya. Halo, ini siapa nih? Kasih love. Kasih dong. Yang setuju kasih love ya. Oke, untuk tahap pertama mungkin saya akan setiap minggu ya, saya akan live dan nanti masalah tema yang akan dibahas bisa juga nanti Jadi misalnya gini, ini kita tentukan di akhir pertemuan. Nah, cari Oke. yang sudah punya reputasi lah, dari yang akun star atau yang mall atau harus cari yang ekstra. Halo sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, angkatan 84 terutama ya. Kita ngelakuin video, Kalau ada yang monitor, sudah upload. Linknya salam kangen buat kalian semua. Waalaikumsalam Pak Yasir. Apa kabar Pak? Ini ada Uncuna. Harapannya presiden yang baru harus lebih tegas dan bijak dari yang sekarang. Amin. Kayaknya itu memang harapan kita semua ya. Teman-teman, kenapa saya beranikan diri untuk live YouTube ya mengenai harapan-harapan kita terhadap presiden mendatang? Karena kebetulan saya kan mantan wartawan. Dan saya juga pernah berkecimpung di istana sekitar hampir 10 tahun ya. Jadi tahu persis kira-kira sepak terjang orang-orang di istana dan juga bagaimana juga harapan dari masyarakat terhadap orang-orang yang berada di tempat tertinggi di negeri kita ini. Pak Andi Rahim Rumpa. Iya, amin ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak. Di bawah pimpinan presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia maju dan makmur benar-benar terwujud, mulai dari anak-anak generasi mudanya, petaninya, pedagangnya, dan kemajuan itu benar-benar kemakmuran itu benar-benar merata ya Pak ya. Oh ya, bagi yang belum kenal, saya Ferry Agusta. Saya mantan jurnalis dari TVRI, TV pemerintah. Jadi makanya saya memberanikan diri ya untuk ingin tahu benar ya apa sih harapan warga Indonesia terhadap presiden kita yang baru. Terlepas yang tadinya memilih siapa, anak abah atau apa yang memilih pasangan yang lain ya kan. Saya rasa semuanya bagaimanapun berharap Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan siapapun akan membawa Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih dekat dengan rakyatnya dan benar-benar peka terhadap apa yang diharapkan oleh rakyatnya. Itu impian. Tapi harusnya impian itu bisa menjadi nyata. Karena apa? Kita sudah punya modal dasar. Masyarakatnya ya kan yang begitu, di luar negeri masyarakat kita diakui, tenaga kerja kita sangat diakui, rajin, jujur, pekerja keras, sampai mereka harus ke luar negeri. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang selama ini kan sering kita dengar, nanti kalau kami terpilih akan ada sekian juta dibuka lapangan kerja, tapi secara kasat mata gimana? Ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Sore hari ini kita omong-omong ringan ya, omong-omong ringan soal harapan kita untuk Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kita kenal sebagai sosok yang tegas ya,
Saya bukan istilahnya berpihak bahwa Prabowo atau enggak, paling enggak yang secara ini ya, secara selintas aja kita bisa lihat kan bahwa dia adalah sosok yang benar-benar ingin merangkul rakyatnya. Itu harapan kita kan. Kalau lihat dari saat kampanye segala macam kan. Mudah-mudahan itu bukan isapan jempol dan itu benar-benar nanti dapat kita rasakan, kita nikmati ya. Jangan sampai nanti anak tukang becak, anaknya nanti jadi tukang becak juga, ya kan? Masih itu sampai sekarang dari zaman saya kecil. Gitu. Terus ada lagi tukang kuli bangunan, turunannya kuli bangunan, padahal dia sudah sekolah, ya kan? Udah sekolah sampai SMA, ujung-ujungnya balik-balik lagi jadi kuli bangunan. Padahal sudah 79 Indonesia merdeka. Jadi itulah, mudah-mudahan benar-benar ada perubahan ya. Seperti yang selama ini digembar-gemborkan pada saat kampanye oleh seluruh para kontestan calon presiden dan wakil presiden. Ayo yang baru bergabung jangan malu-malu. Silakan kalau ada ya kasih masukan. Mudah-mudahan suara kita, suara rakyat ini benar-benar didengarkan oleh yang sebentar lagi akan memimpin negeri ini. Halo Uncuna. Nah, Uncuna ini harapannya presiden yang baru harus lebih tegas dan bijak dari yang sekarang. Iya. Ini Ibu Rahma bilang setuju dengan Uncuna. Iya. Harapan kita semua ya. Terima kasih Bu Rahma untuk doanya. Mudah-mudahan Bu Rahma juga sukses selalu ya, sehat. Lagian kita juga miris ya kadang-kadang ngelihat kan kalau di postingan-postingan teman-teman itu kan ada anak sekolah yang mau mencapai sekolah aja gak jauh-jauh dari pusat kota. Mereka harus untuk capai sekolahnya dia harus dengan susah payah melewati rintangan yang berbahaya yang membahayakan nyawanya. Nah yang seperti itulah paling enggak yang menurut saya harus lebih diprioritaskan ya, ketimbang kita terlalu tertuju ke pusat-pusat kota yang sudah punya jalan besar, udah punya jalan tol, udah punya jembatan, masih aja ditumpuk-tumpuk dengan bangunan-bangunan yang rasanya belum prinsip dan belum merata ya kan. Untuk perkotaan oke, tapi sedikit berbalik dari kota, di belakang kota itu, di belakang kota, di balik tembok kota, ternyata di situ ada derita, ada kesulitan, ada usaha, ada perjuangan yang luar biasa untuk anak-anak untuk bisa mencapai sekolah. Ya kan, mulai dari lokasi sekolah, ya kan. Nah, yang seperti itu tuh, jangan sampai lagi ada anak yang harus melewati jembatan gantung, jembatan yang cuman tali seutas, terus dia harus nyebrang dari satu daratan ke daratan yang lain dan dia harus berjalan melewatin hutan. Sementara itu nggak jauh dari pusat kota. Nah, itu kan banyak banget kita suka lihat kan. Nah, yang seperti itu. Jadi rasanya kita untuk yang pemerintahan ke depan ini nggak terlalu muluk kok yang kita harapkan rakyat ini. Harga makanan pokok itu tolong dikendalikan. Tolonglah bapak-bapak itu nanti benar-benar turun. Banyak sekali orang yang kesulitan soal itu. Kesehatan juga gitu, tolong diperbaiki lagi pelayanannya. Dan untuk yang papan ya, sandang, pangan, papan, masalah perumahan juga, rumah-rumah murah itu yang semakin sulit untuk dijangkau. Nah seperti itu, padahal itu kan dari zaman kemerdekaan barusan didengungkan, itu kan sudah dijadikan tekad kan bahwa kemerdekaan itu bakal nanti memakmurkan rakyatnya ya kan. Tapi mirisnya ya kan, nah silakan teman-teman lihat sendiri, setiap hari itu
mungkin ada 5, 10, 20 seribu kali ya laporan korupsi, koruptor ya kan. Sungguh menyakitkan kan di tengah rakyat yang sangat hidup prihatin, tapi di satu sisi segelintir orang berfoya-foya ya kan. Jadi dengan uang yang miliaran, sekarang malahan triliunan, ribuan triliun, bayangkan. Dengan tidak malu-malunya, dengan serakahnya mereka rampas semua itu tanpa memperdulikan saudara-saudaranya ya kan, yang hidup dalam kesulitan, untuk makan aja susah ya kan. Sementara mereka benar-benar nggak peduli, dengan tanpa timbang rasa ya kan, mereka bisa merampas hak-hak rakyat itu hingga ratusan triliun. Bayangin, 1 triliun itu aja 1.000 miliar ya kan, itu ratusan triliun, hampir 300 triliun, dan laporan-laporan tentang, belum lagi yang miliaran itu. Aduh, benar-benar menyakiti rakyat. Sementara rakyat bersuara sedikit, mungkin karena lapar ya, karena lapar mereka terpaksa menyuarakan isi hatinya. Mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang bisa mendengar rintihan rakyat gitu. Terus terang yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya sebagai jurnalis. Selama ini saya turun ke daerah, saya lihat bagaimana gitu kan kebutuhan mereka gitu. Oke, sahabat Ferry Agusta Channel kayaknya untuk pertemuan pertama ini. Halo Pak Haredang Uhuy, terima kasih sudah gabung ya. Oke, silakan tulis apa harapannya terhadap presiden mendatang. Sekali lagi saya kenalkan bahwa saya adalah mantan jurnalis. Saya 35 tahun sebagai jurnalis, dan saya pernah di istana sekitar 10 tahun ya, 10 tahun lebih malah. Jadi benar-benar saya berempati dengan apa yang menjadi harapan rakyat, dan saya sebagai rakyat, dan saya juga mempunyai harapan yang sama. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.